Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 1 Mei mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak David. Jangan lupa ya. Toko Rayon 17 telah dibuka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli produk berupa baju-baju rohani, Anda dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia. Berikut adalah beberapa contoh hoodie dan kaos yang tersedia di Toko Rayon 17. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178 011 6427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung telah dibuka. Menara doa ini akan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung. Kemudian, pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian, klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang, waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi.
Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan lewat YouTube. Kita percaya hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh datang dan bersyukur kepada Tuhan di bulan yang baru. Dan kita percaya sepanjang bulan ini kasih setia Tuhan itu akan terus ada buat kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Pagi ini kami mau datang Tuhan kepadamu. Kami mau bawa segenap pujian kami. Mari umat Tuhan kita sama-sama mengangkat tangan buat Tuhan. Puji Tuhan.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi ini dari tempat ini ada nyanyian buat Engkau Tuhan. Pagi ini dari tempat ini ada ucapan syukur yang keluar kepada Engkau. Karena kami tahu kami hidup itu semua karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian dari umat-umat-Mu. Roh Kudus, mari Engkau melawat kami di tempat ini. Bahkan yang sedang mengikuti ibadah secara live di YouTube Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika kami membuka hati kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Aba. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber
ada di tempat ini. Dia sementara menikmati penyembahan-Mu. Sakarala pataka ya Rala. Ya Rala barala mas. Engkau layak Tuhan. Sakarala pataka Rala. Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan
nyanyian, pujian, pengagungan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kami hari ini Tuhan. Engkau yang sedang nyatakan kasih-Mu atas setiap umat-Mu hari di tempat ini. Bahkan di rumah-rumah setiap umat-Mu yang sedang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, lawatan kasih-Mu saat ini sedang melanda setiap umat-Mu. Mereka yang sakit sedang Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah sedang Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mengalami jalan buntu hari ini ada terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan membawa kami dalam satu bulan yang baru saat ini. Anugerah-Mu yang sempurna bagi setiap umat-Mu Tuhan, terus menjaga, memelihara setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang diberkati, dipulihkan, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pendidikan umat-Mu juga dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, kami bersyukur untuk seluruh umat-Mu Tuhan hari-hari ini. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur bersama dengan umat-Mu ya Tuhan yang Kau bangkitkan. Kami berdiri bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam rancangan Tuhan. Hari-hari ini kami melihat Engkau bekerja begitu luar biasa atas Indonesia. Engkau yang sedang membawa derajat bangsa ini ditinggikan di antara bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Biar kebenaran itu terus memerintah atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami terus dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sepakat hari ini Tuhan. Ketika puncak arus mudik sedang terjadi, kami melepaskan shalom atas seluruh Indonesia. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera Allah melimpah-limpah buat bangsa kami. Mereka yang sedang ada dalam perjalanan, mereka yang sedang berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka, kami berdoa. Kami melepaskan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu itu Tuhan terus menyertai dari setiap umat-Mu. Bahkan dari setiap Tuhan orang-orang yang ada di bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih mereka dalam rancangan-Mu, dalam pikiran-Mu ya Tuhan. Biar keselamatan juga sampai kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah ada dalam kendali Tuhan. Bahkan secara khusus untuk dinas perhubungan hari-hari ada dalam kuasa Tuhan. Memberikan hikmat kekuatan Tuhan untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di bangsa kami. Di dalam nama Yesus sehingga Indonesia tentram, aman dan damai karena Tuhan bekerja dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur untuk Bapak rohani kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Niko Nyantoro Harjo Gembala pembina kami Tuhan. Terima kasih Kau pakai lebih lagi untuk Mbak Api Pentakosta ketiga atas Indonesia ke bangsa-bangsa sampai kembali ke Yerusalem. Kami bersyukur untuk Ibu yang kami kasih, Bu Debi ya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, memelihara sempurna. Anugerah Tuhan melimpah-limpah atas seluruh keluarga besar Ibu Debi di dalam nama Yesus. Bahkan hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini, Bapak Budi Cahyadi Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai dimanapun hamba-Mu melayani hari ini Tuhan. Kasih karunia Tuhan sempurna. Bersama dengan Ibu Rita, kedua putrinya Tuhan, kami berdoa Tuhan limpah-limpahkan anugerah-Mu lebih lagi. Untuk bawa umat-Mu di tempat ini terus membangun reruntuhan yang ada di Rayon 17. Kekuatan, kemampuan ilahi menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Hari ini Engkau mengutus hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Kemal Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak Andras Kemal, kami berdoa Tuhan. Biar Engkau sendiri Allah yang mengurapi hamba-Mu. Kami bersyukur apa yang sudah Kau nyatakan bagi hamba-Mu akan diimpartasikan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Engkau menguatkan, Kau meneguhkan hatinya Bapak. Bahkan Kau memakai lebih lagi untuk membukakan hal yang baru bagi setiap kami. Kehidupan-kehidupan itu diimpartasikan bagi kami semua di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terus bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Sampai kemuliaan-Mu memulihkan, membangkitkan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pagi ini kita menaikkan pujian bersama-sama dengan surga. Dan biar Tuhan Yesus menikmatinya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan
berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Dia yang terhebat. Mari semua ku berseru, layak, 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 Dia layak, mulia, Bapa yang kekal, tak terhebat. Semua ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, tak terhebat. Dia layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, tak terhebat. Mari umat Tuhan, ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, tak terhebat. Engkau layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, tak terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, tak terhebat. Sekali lagi katakan, Raja mulia, Bapa yang kekal, tak Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kamu siapkan hati kami buat Engkau lebih lagi berkarya dalam hidup kami. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini, katakan Tuhan pada Tuhan pagi ini. Pujilah aku Tuhan, Abba. Cobalah aku Tuhan, selidiki hati kami pagi ini. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
kita berdoa. Adonai Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang kudus. Mari Tuhan kuduskan dan sucikan hati kami, pikiran dan jiwa kami, supaya kami layak untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya. Tayangan tadi itu setelah 2 tahun kita COVID, dan tahun lalu ada undangan, saya rindu sekali untuk hadir karena memang itu yang Tuhan taruh. Dan saya berharap kita semua Tuhan taruh untuk hati misi. Itulah hati Bapa. Sehingga semakin banyak orang boleh diselamatkan karena percaya kepada Yesus lewat pemberitaan saudara dan saya. Baik, pagi ini saya tidak ingin bicara mengkritisi mereka, tapi ingin mengkritisi ke dalam, supaya kita menjadi orang percaya yang benar-benar hidup mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan. Mari buka Alkitab kita, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersautan. Saya ayat pertama, jemaat yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah. Ayat kedua, dan yang di rumah jangan terlalu lama di rumah juga. Gitu. Sebab musibah datang tidak hanya yang di jalan, yang di rumah juga dia bisa datangi. Jadi ada waktunya kita berdiam diri, ada waktunya kita juga hadir untuk sama-sama bersekutu. Mari kita baca bergantian. Saya ayat pertama, jemaat yang di ruangan dan di rumah juga, ayat kedua sampai ayat ke-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Kain dan Habel, di sana ada sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi di dalam Alkitab di muka bumi.
yaitu pembunuhan untuk pertama kali. Dan diawali dengan pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden yang menandakan kematian rohani bagi manusia. Dan disitulah diawali. Dan ternyata hati yang menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang utama di tengah-tengah hidup ini, di mana hati tempat Tuhan bernaung, yang kemudian telah rusak oleh karena kejahatan manusia. Mari kita hati-hati juga. Kita melihat supaya dalam perjalanan hidup ada hal yang sangat prinsip dalam hidup ini, yaitu hati supaya kita tetap berkenan. Mari kita belajar. Jadi hari ini biasanya saya mengkritisi ke mereka hal-hal yang tidak tepat apa yang mereka pahami. Tapi hari ini saya ingin kita mengkritisi ke dalam supaya kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengerti di dalam Tuhan. Di ayat 2 dia katakan di sana, Watosef ladet et ahi et havel. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan banyak orang menafsirkan ini adalah apa itu? Lahir bersama, apa namanya itu? Kembar. Tapi kata Watosef ladet artinya dan ia menambahkan. Jadi setelah Kain baru Habel. Jadi tidak merujuk kepada kembar. Sebab kata Watosef kemudian setelah baru menyusul yang satu, Habel namanya. Dikisahkan, dituliskan oleh Musa, betapa hebatnya Alkitab ini. Musa itu dengan Adam ribuan tahun. Tapi dengan penuntunan Roh Kudus, Musa bisa menulis sesuatu yang tidak mungkin salah. Sesuatu yang tidak mungkin keliru. Makanya berulang-ulang jangan pernah kita ragukan Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Amin. Ya. Kita harus yakin betul-betul. Terserah orang memutarbalikkan Alkitab, menafsirkan, bahkan memaknai sesuatu yang tidak tepat, silakan. Tapi kita tidak boleh pernah meragukan sedikit pun. Amin. Itu harus betul-betul tertanam kepada kita. Karena banyak pengajaran. Ada yang mirip-mirip. Lalu ada menganggap ini sudah tidak original. Tapi kita harus yakin kalau kita tidak bisa jawab, bukan berarti Alkitab kita ini yang kurang. Kita yang terbatas untuk memahami. Karena itu mari orang percaya juga engkau harus tekun baca Alkitab. Jangan nanti mati baru taruh Alkitab di peti. Hidup saja dia tidak baca apalagi mati. Coba orang jangan hidup saja nipu. Mati pun masih nipu Tuhan. Alkitab itu untuk orang hidup. Selagi engkau hidup baca. Baca sungguh-sungguh. Jangan sampai orang lain lebih banyak baca daripada kita. Mari kita lihat. Musa tulis di sana. Habel menjadi gembala Roetson. Jadi dia mengembala. Itulah apa yang dia kerjakan. Sedangkan kakaknya menjadi Ofed Adama. Adama itu tanah. Ofed itu pertanian. Jadi dia menjadi petani. Jadi Kain petani, Habel pengembala. Dua-dua pekerjaannya baik. Tidak ada yang salah dengan pekerjaannya. Dua-dua baik. Dua-dua baik. Karena pastilah Adam dan Hawa biasa mempersembahkan korban. Sehingga itu menjadi sesuatu yang memang keluarga ini lakukan. Lalu Kain dan Habel datang mempersembahkan. Mereka berdua pasti menerima ajaran yang sama dari ayahnya.
datang mereka mempersembahkan. Tapi dalam kisah ini apa yang terjadi? Dua-dua kerjanya benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Dua-dua mempersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan hasil pekerjaannya. Tidak ada yang salah. Tapi ternyata yang terjadi dalam kisah ini, ayat 4 dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Lalu ayat 5, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan, tidak diterima Tuhan. Kenapa? Apa yang salah? Dua-dua datang beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Adam dan Hawa. Dua-dua mempersembahkan sesuatu yang memang hasil mereka masing-masing. Tapi kenapa Tuhan tolak yang satu? Tuhan menolak yang lain. Coba, mari kita pikir. Banyak orang berspekulasi berpikir, oh jangan-jangan karena Habel itu mempersembahkan lemak. Persembahan yang tambun. Domba yang sehat. Itu yang berkenan. Sedangkan Kain hasil pertanian lebih rendah. Tidak seperti itu. Bukan itu. Mari kita lihat. Jadi bukan karena kita datang Tuhan lihat persembahan besar yang kecil. Tidak juga, tapi jangan juga kasih kecil walaupun bisa beri yang besar. Keterlaluan juga itu. Tapi bukan itu. Mari kita lihat hal yang sangat substansi. Ayat 4b. Mari kita lihat. Kita lihat ini. Wayisah. Tuhan Adonai Wayisah. Tuhan mengindahkan. Kata mengindahkan itu menggunakan kata Wayisah. Artinya dia menatap. Dia memperhatikan. Dia melihat. Baru dituliskan Habel. Jadi yang Tuhan lihat lebih dulu bukan persembahan yang dibawa. Tapi Habelnya. Tuhan perhatikan orangnya. Tuhan lihat. Tuhan memperhatikan. Tuhan menatap orangnya. Bukan persembahannya. Orangnya dulu yang Tuhan lihat. Baru persembahannya. Kita pernah lihat di cerita di Alkitab. Yang janda miskin itu kan. Dia bawa. Yang memang mungkin hanya untuk digunakan buat ya. Sisa harinya dia makan itu. Selebihnya tidak tahu makan apa. Ilustrasi itu dia berikan. Tapi dia berikan bukan tangannya yang memberi. Hatinya. Hatinya yang mendorong untuk dia memberi kepada Tuhan. Dan Tuhan Wayisah. Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhitungkan. Baru persembahan itu. Ayat 5b. Tetapi Kain. Kemudian korban persembahannya tidak diindahkan. Jadi baik Kain, baik Habel yang Tuhan lihat itu hatinya yang memberi, sikap hati. Jadi Kain dan Habel bukan persembahan yang keliru, bukan. Masing-masing sudah memberi yang terbaik. Tapi waktu Wayisah Adonai, Tuhan memperhatikan orangnya. Justru Tuhan tidak mendapatkan ada sikap hati yang benar dalam diri Kain. Hati-hati itu. Boleh jadi engkau memberikan miliaran. Dan itu baik untuk pekerjaan Tuhan.
Tapi Tuhan melihat hatimu. Waisa. Hati, jaga hati kita. Sehingga ayat dipertegas oleh Tuhan lagi. Ayat 5a. Lalu Kain menjadi sangat panas. Wayikhar lekain meot itu sangat. Membara. Bukan cuma marah, dia membara. Begitu dia benci. Dia pikir apa yang salah? Dia pikir Tuhan menilai semata-mata pemberian itu. Tapi yang Tuhan lihat hati. Sama dengan kita ke gereja. Tuhan lihat kita apanya? Hatimu. Apakah engkau datang hanya tubuhmu yang datang, tapi hatimu tidak melekat kepada Tuhan? Mari kita koreksi. Supaya ketika kita tahu, ketika hati melekat kepada Tuhan, apapun dalam perjalanan hidup, ada yang Tuhan jawab, ada yang belum Tuhan jawab, ada pergumulan, ada tantangan, engkau tidak akan kecewa dengan Tuhan. Karena hatimu melekat dengan Tuhan. Waisa. Dia memperhatikan. Boleh jadi gembala senang lihat jemaat hadir. Tapi gembala tidak tahu hati jemaat. Tuhan yang tahu. Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang lihat. Karena hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Otomatis apa yang dia persembahkan itu pun tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pertegas. Tuhan buka. Tuhan singkapkan itu. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hari jemaat Tuhan, jaga hatimu. Supaya hatimu layak dan berkenan kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika hati Kain sangat panas. Wayikhar. Dia terekspresi. Kelihatan dari wajahnya. Sehingga ayat 5, mari kita lihat 5 dan 6. Dan mukanya muram. Muram napal. Wayiblu, mukanya muram. Kata muram itu dalam kata napal artinya jatuh. Gagal. Kalah dari orang yang panas hatinya. Orang yang panas hatinya. Yang marah. Yang murka. Sesungguhnya engkau telah kalah dalam menjalani hidup dan tantangan hidup. Jaga hatimu untuk menghadapi sesuatu. Itu sebabnya Tuhan ingatkan Kain. Sebelum Kain dikuasai oleh panas hatinya, Tuhan sudah ingatkan. Mari ayat 6 kita baca sama-sama. Mari kita baca. 3, 2, 1. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukanya Coba kita lihat Amsal 20 ayat 3. Kita lihat di sana. Amsal 20 ayat 3. Amsal 20. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Kita baca keras. Supaya ketika hatimu tidak berkenan, kita bisa menyadari itu. Amsal 20 ayat 3. 3, 2, 1. Ayat 30. Kita sekali baca 3, 2, Amsal 20 ayat 3. 3, 2, 1. Jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh, apa? Tuh. Jadi ingat-ingat saja. Ketika kita mau marah, mau murka, Amsal bilang di sana, hanya orang bodoh yang membiarkan amarahnya.
Jadi kalau ketika kita mau marah, kita tahu, oh ya, orang bodoh yang marah, yang meluap-luap di sana. Ayat 7, kita kembali ayat 7. Mari kita lihat. Ayat 7. Kembali ke Kejadian, pembacaan semula. 3, 2, 1. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lanjut. Tuhan sudah ingatkan kepada Kain ketika dia marah. Bukankah firman selalu ingatkan kepada kita? Tapi Kain tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau hatimu tidak bersih, hatimu tidak marah, pastilah nampak. Kita tidak bisa sembunyikan ketika kegelisahan, amarah dalam hati, pasti nampak dalam wajah. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, justru ketika murkamu, hatimu penuh dengan kejahatan, hatimu penuh dengan amarah, ada target loh. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Karena ia sangat menggoda. Daya tarik rasa marah itu memang enak. Makanya orang kita, apalagi orang Sumatera kan, kalau dia tidak meluapkan marahnya, kayaknya tidak lega. Lega ketika dia marah, dia habis-habisan dia ucapkan dengan emosinya, hatinya sudah penuh dengan kotoran, baru dia rasa lega. Padahal firman Tuhan sudah ingatkan di situ. Jangan sebab dosa sudah mengintip. Itu sebabnya dia katakan di sana, tetapi engkau harus berkuasa. Weata timsal bow. Kata berkuasa dari kata masal. Artinya engkau mampu mengatur, menguasai, memerintah atas hatimu. Jadi bisa. Mari jemaat Tuhan. Supaya hati kita selalu dijaga. Jangan penuh dengan iri hati. Penuh dengan amarah. Penuh dengan kebencian. Tuhan bilang engkau sanggup menguasai hatimu. Dengan apa? Roh yang ada pada kita. Amin. Roh Kudus itu yang memampukan ketika kita mau marah, kita mau murka, kita mau benci. Roh Kudus mampukan supaya kita, oh ya, aku bisa menahan amarahku. Jadi setiap kali kita mau marah, ingat, engkau mampu untuk menahan itu. Memang berat. Sebab lebih enak kalau marah orang daripada mengampuni. Lebih enak mengeluapkan rasa marah dan benci itu. Daripada seolah-olah kita mau menahan. Sepertinya kalah. Tapi justru firman Tuhan katakan. Ketika wayiblu napal. Ketika engkau murka. Engkau muram. Engkau marah. Sesungguhnya engkau telah gagal. Engkau telah gagal. Menghadapi perjalanan hidup ini. Itu sebabnya kita diberikan hati. Supaya kita mampu menguasai hati kita sendiri. Mari coba Tuhan. Kita belajar. Kita menguasai itu. Ayat 8 kita lihat di sana. Ayat 8 kita baca. 3, 2, 1. Kata Kain kepada Habel apa? Mereka ada di padang. Lanjut. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Ayat 9. 3, 2, 1. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Tuhan sudah ingatkan. Kuasai hatimu. Tapi Kain tidak mengindahkan.
justru Kain melakukan yang fatal. Akhirnya dia bunuh Habel. Coba lihat. Lihat zaman sekarang, orang sudah tidak punya hati nurani. Orang bunuh orang seperti biasa, orang membenci seperti kebanggaan, orang iri hati seperti sesuatu yang istimewa. Orang tidak lagi memiliki hati, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan bilang engkau harus menguasai hatimu supaya tidak masuk dalam perangkap dosa yang membuahkan kedendaman yang luar biasa dan akhirnya Kain bisa bunuh adiknya. Padahal belum ada contoh. Tidak ada contoh sebelumnya untuk Kain mempraktekkan apa yang dia lihat. Ketika hatimu sudah rusak, hatimu penuh dengan kejahatan, maka seluruh kehidupanmu pasti melahirkan kejahatan. Kain lakukan itu. Dia bunuh. Tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Ayat 9 Tuhan bilang, di mana Habel? Hasomer ahi anohi. Aku tidak tahu apakah aku penjaga. Coba. Manusia itu kalau hatinya sudah penuh kejahatan, Tuhan pun dia berani untuk membohongi. Padahal Tuhan tanya, di mana adikmu? Emang aku penjaga adikku kah Tuhan? Jawaban Kain kepadanya justru membuktikan ketidakjujuran karena hati Kain sudah berlumuran kejahatan. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Anda bisa bohongi orang, bisa bohongi pendeta sekalipun. Tetapi Tuhan tidak mungkin. Sebab kemahatauan Tuhan sekaligus berbicara kemahaadilan Tuhan. Tuhan Maha tahu sekaligus kemahaadilan Tuhan dinyatakan. Mari kita lihat ayat 10. 3, 2, 1. Firman-Nya apa? Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka jadi orang percaya, yakinilah bahwa keadilan Tuhan selalu berdiri di atas orang yang tertindas. Bahkan Habel yang sudah mati pun darahnya berseru kepada Tuhan. Coba lihat. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Bahkan kejahatan hati Kain. Ayat 11. Mari kita baca ya. Kita baca. 3, 2, 1. Maka sekarang apa? Terkutuklah engkau. Ayat 12. Ayat 13. Hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat aku. Kejahatan hati Kain justru menjadi keadilan bagi Habel. Mari kita belajar supaya hati kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ayat 14, mari kita baca. 3, 2, 1. Tentulah aku akan membunuh engkau. Kain menyadari. Sehingga hukuman Tuhan, keadilan Tuhan dia tegakkan kepada Kain. Karena hati Kain penuh dengan kejahatan. Sehingga Kain bilang, firman Tuhan kata, engkau menghalau aku. Barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh. Akan membunuh aku. Ingat jemaat Tuhan. Keadilan Tuhan selalu dibarengi dengan pembelaannya. Dengan kata lain, penghukuman Tuhan kepada manusia atas kedegilan hati, kejahatan hati manusia itu selalu berjalan sama dengan pengampunan. Itu keadilan Tuhan. Sebab Tuhan hukum Kain supaya Kain sadar
Tuhan hukum kita supaya kita sadar atas kejahatan kita. Di tengah-tengah Dia menghukum, selalu berjalan di sisi yang sama. Pengampunan Tuhan. Itu sebabnya ayat 6, ayat 15 kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain. Bahkan Dia katakan barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tuhan hukum Kain. Tapi di satu sisi Dia hukum, di sisi yang lain berjalan pengampunan untuk Kain. Itulah keadilan Tuhan. Dia tidak hukum hanya untuk memuaskan dan kemudian binasa manusia. Tapi Dia hukum sekaligus ada pengampunan Tuhan. Itu sebabnya Dia nyatakan, aku akan menaruh tanda kepada Kain, weyasem, tanda supaya ia jangan dibunuh. Kata tanda weyasem itu ya diberikan Allah kepada Kain, artinya di sana tanda itu artinya pemeliharaan dan keselamatan sebagai kasih karunia, anugerah kepada Kain. Bagi kita orang percaya, weyasem itu tanda itu apa? Iman. Iman kita kepada Yesus itu tanda. Di balik iman itu kita percaya kepada kelahiran, kematian, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Jadi tanda bagi kita orang percaya iman. Iman itulah tanda bagi kita. Yang terakhir ayat 16. Kita baca untuk mengakhiri. 3, 2, 1. Dan ia menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Kenapa Tuhan tidak musnahkan Kain? Kenapa Tuhan tidak lempar jauh? Tapi di samping tanah Nod sebelah timur Eden, artinya tidak jauh. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan memberikan kesempatan supaya Kain datang kepada Tuhan. Tetap Allah membuka kesempatan penghukuman Allah kepada Kain supaya dia bertobat. Sehingga ia berkenan kembali, sedangkan pengampunan Allah kepada Kain dibuktikan Kain tidak dibuang jauh. Kain ada di samping Taman Eden. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Dan itu sebabnya mari kita betul-betul kembali. Jaga hatimu, hidup hatimu ditentukan ada dalam hati. Tuhan melihat hatimu, Tuhan tidak melihat kehebatanmu. Apapun dalam rupa dan wujud apapun. Tapi Tuhan lihat hatimu. Biarlah hati kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kebencian, iri hati, kedegian, semuanya. Jangan biarkan pikiran mengotori hatimu. Jangan biarkan sebab pikiran ini selalu lebih cenderung jahat. Apapun selalu membuahkan kepentingan kita, keuntungan kita. Tapi hatimu yang akan menjadi filter. Biarlah hatimu berkuasa atas pikiranmu. Supaya hati yang berkenan kepada Tuhan menghasilkan apa yang kita pikirkan berkenan kepada Tuhan. Allah yubarik lakum. Allah memberkati kita sekalian. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Singers, worship leader. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti
pernah berhenti. Kita nyanyikan sama-sama kepada Tuhan dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk Angkat tanganmu kepada Tuhan. ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Jemaat saja, berhenti. Bapa sentuh hatiku. Amin. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, Bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hati. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. bagai Bagai air mengalir. Sekali lagi, bagai air mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pujian ini menjadi kerinduan dan pernyataan bagi kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Biarlah sikap hati kami berkenan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup, bahkan tatkala ketika kami datang beribadah. Sebab ketika kami datang beribadah, ibadah bukan menjadi tujuan kami. Tujuan kami surga. Ibadah adalah sebuah kerinduan kami. Dan kerinduan kami digerakkan dari hati ini, di mana Engkau bernaung di dalamnya Tuhan. Biarlah hati kami selalu bersih. Hati kami selalu dipenuhi firman-Mu. Dan hati ini menguasai hidup kami. Itu sebabnya tatkala hati kami penuh dengan kejahatan, maka hidup kami pasti penuh dengan kejahatan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hati kami selalu hati yang berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami. Firman-Mu menegur, menasihati lewat peristiwa Kain dan Habel. Tuhan sudah ingatkan. Mengapa hatimu panas? Bukankah ketika engkau panas hati, dosa telah mengintip, dan hendaklah engkau menguasai hatimu. Beatatim salvo, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kami minta Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, biarlah Dia berkuasa atas hati kami. Pikiran yang sering terombang-ambing, pikiran yang sering juga penuh dengan kesalahan dan kekeliruan, biarlah pikiran ini tidak berkuasa atas hati kami.
Sebaliknya hati kami berkuasa atas pikiran kami. Pikiran kami tunduk. Sehingga dari hati yang bersih terpancar dalam kehidupan penuh perkenanan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Berkati gembala senior Pak Niko, berkati gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Budi, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Beri umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat surgawi curahkan bagi hamba-Mu. Sehingga dia memimpin dengan hati yang penuh kebijaksanaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua hamba-hamba-Mu, berkati kami semua, tidak terkecuali. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami jalani sepanjang tahun ini dengan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan, persembahan kami berkenan, dan apapun itu berkenan kepada Tuhan. Maka dari situlah Allah memperhitungkan segala sesuatu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan sehidangan dengan Tuhan Yesus melalui tubuh dan darah-Nya. Dan biar lewat pujian ini, setiap kita boleh mengingat bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Dia relakan segala-galanya. Dia berikan segala-galanya buat hidup kita. Oleh sebab itu, tidak ada kasih yang seperti kasih-Nya. Dia begitu mengasihi saya. Dia juga begitu mengasihi saudara. Mari angkat pujian ini dan katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari bersama angkat suara
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tak Allah. bersalah bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Aba, sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebelum kami duduk sehidangan dengan Engkau, ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau sucikan, kuduskan setiap kami, hamba-hambamu, umatmu, dari pelanggaran kami, dari kenajisan kami, dari pemberontakan kami, dari kesia-siaan kami. Ampuni kami, Aba, ampuni. Supaya sungguh dengan cara yang layak dan berkenan, kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus, boleh sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur dan roti, boleh lambaikan tangan supaya kita bisa. Ada? Oke, kita siapkan anggur dan roti. Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, kalau engkau tidak punya anggur atau roti, engkau bisa ambil sepotong makanan dan juga mungkin dengan teh hangat. Tapi mari kita bersama-sama mengimani bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kalau segala sesuatu sudah disiapkan, saya undang mari kita kembali bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Jadi bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga lalu ia mengambil cawan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dan menyembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari teriak sama Dia, katakan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Lagi katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami percaya waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah buka jalan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lihat air mata umat-Mu, baik yang ada dalam ruangan gedung ini, maupun yang ada di rumah-rumah atau dimanapun yang bisa mengikuti program ini. Engkau lihat pergumulan mereka, Engkau lihat kesulitan mereka, Engkau lihat teriakan mereka Tuhan. Hari ini, lawat setiap kami, pulihkan setiap kami, angkat setiap kami Tuhan. Terima kasih, karena 2000 tahun yang lalu, segala kelemahan kami sudah Engkau tanggung. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berikan persembahan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang belum ada amplop di ruangan ini boleh lambaikan tangan. Nanti para asyir, tolong beberapa bisa dibantu di depan. Para asyir, yuk di depan ada yang belum punya amplop, bisa dibantu. Tetap lambaikan tangan supaya dibantu para asyir. Ya. Adapun persembahan bisa diberikan melalui ketiga cara. Cara pertama, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu yang mengikuti program ini, ataupun yang ada di ruangan ini, di depan Bapak Ibu, di kursi depan ada juga nomor rekening. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu, ataupun yang ada di kursi bagian belakang di depan Bapak Ibu. Adapun cara ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan dengan memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop yang bagi ada di rumah atau dimanapun berada pada saat melewati Gereja Betel Indonesia Malahayati, bisa mampir sebentar di ruang pembicara, sudah disediakan tempat persembahan. Dan yang ada di ruangan ini ada 4 tempat persembahan, sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu dan sebelah depan kanan dan kiri. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mari
Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. Kita bisa angkat amplop persembahan kita atau handphone kita kalau kita mau melakukan transfer. Dan mari kita akan deklarasikan persembahan bersama-sama. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun membangun kembali reruntuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan secara bergantian kita akan memberikan persembahan kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kalau di sebelah kanan kirimu ada istri, ada anakmu, ada suamimu, gandeng mereka. Bagi engkau juga yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kalau ada orang-orang yang kau kasih sebelahmu, pegang tangan mereka. Karena tidak untuk selama-lamanya kita ada bersama-sama dengan mereka. Dan kalau semua kita sudah siap, mari angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hatimu hanya kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat. Dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu.